Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya Miftahul Huda. Kali ini saya ingin menyampaikan 3 amalan, di mana 3 amalan ini akan menuju 3 keselamatan. Yang bisa mengamalkan 3 ini, niscaya ia akan selamat dalam 3 hal. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan mudah-mudahan Allah menerangkan kuburannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan seluruh amalnya bermanfaat kepada banyak manusia, dan termasuk saya mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, karena saya suka membaca hasil karyanya. Di antaranya adalah kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau menyampaikan nasihat kepada kita agar kita bisa selamat dalam 3 hal: selamat badan, selamat ruh, dan selamat agama kita. Maka beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ba'dul Hukama, sebagian ahli hikmah. Beliau menyampaikan begini: salamatul jasadi fi qillatit ta'ami. Selamatnya jasad itu karena sedikitnya makan. Jadi orang yang makannya banyak itu malah tidak selamat pada badannya. Umpamanya setiap 1 jam ia makan 1 piring nasi, 1 piring rendang, 1 piring sayur-sayuran umpamanya, kemudian 1 gelas susu. Setiap 1 jam makan itu. Tidak selamat orang seperti itu, nanti akan bengkak dirinya. Maka beliau sampaikan melalui apa yang dinasihatkan oleh Ba'dul Hukama, salamatul jasadi fi qillatit ta'ami. Sedikitnya makan itu akan menjadikan badannya selamat. Artinya sedikit makan, selamat badan itu karena sedikitnya makan. Oleh karena itu, makan harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita makan itu sesuai dengan yang kita perlukan. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan agar kita makan pada saat kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu artinya apa? Mensedikitkan makanan. Jangan terlalu rakus dan jangan terlalu banyak memasukkan makanan ke dalam mulut kita itu. Memang makanan perlu, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Maka ketika seseorang makan, tujuannya adalah supaya badan ini kuat, badan ini sehat, sehingga bisa sholat, badan ini sehat, bisa puasa, badan ini sehat, bisa kerja untuk memberi nafkah kepada keluarga yang bermanfaat. Maka niat makan tujuannya supaya badan sehat untuk melakukan taat, maka makannya ini menjadi kewajiban baginya. Kenapa? Karena melindungi diri, menjaga diri dari kemadharatan itu hukumnya wajib. Dan orang yang seperti ini ketika dia makan, seyukjanya mengawalinya dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya seperti itu. Syukur-syukur bisa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Karena makanan itu adalah salah satu dari rezeki yang Allah berikan. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkailah kami
terhadap apa-apa yang engkau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksaan api neraka. Maka ketika seseorang makan mengawalinya dengan bismillah, maka makanannya itu akan menjadi berkah. Dalam riwayat Imam Malik menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu terputus. Artinya tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ia telah capek-capek melakukan, tapi nggak ada gunanya ketika bertemu Allah. Kenapa? Tidak mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Perbuatannya itu menjadi tidak berkah. Memang seakan-akan sempurna, tapi sesungguhnya tidak sempurna. Makan seakan-akan sempurna, makanannya itu enak, makanannya itu lahap, dan bahkan dalam piring itu habis sama sekali. Maka seakan-akan itu bermanfaat, tapi sesungguhnya tidak bermanfaat kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa ketika kita makan harus mengawali dengan bismillah, karena makan kita tujuannya adalah agar badan kita sehat, agar badan kita kuat, sehingga kita bisa melakukan perbuatan taat. Nah, pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ini yang pertama, salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Selamatnya badan itu karena sedikitnya makan. Kita tunggu satu lagi yang mau lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Selamatnya jasad karena sedikitnya makan. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan sumu fatasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi kalau kita pengen sehat, kita berpuasa. Kalau badan kita masih sehat seperti ini, kemudian kita berpuasa, nanti Allah akan berikan kesehatan yang lebih lagi, fresh badan yang lebih lagi daripada kita kebanyakan makanan. Saya pernah terjadi sesuatu pada saya waktu itu saya ngajar ngaji, satu rumah itu 7 rumah. Maksudnya satu hari itu adalah 7 rumah. Mulai dari jam 2 siang, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 malam baru selesai habis sholat isya. Sholat maghribnya berjamaah, sholat isyanya berjamaah. 7 rumah belajar ngaji. Setiap rumah dikasih makan. Apa yang terjadi? Masya Allah, pulang dari ngaji perut sudah nggak tahan lagi, sampai di rumah masih lagi dikasih makan oleh istri. Karena menghormati istri, nggak mau istri tersinggung dari masakannya, maka tetap saya makan. Apa akhir yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika begitu, yang keluar nasi, yang keluar makanan yang tadi kita makan, akhirnya sakit. Setelah sakit, alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah. Apa itu? Puasa. Akhirnya puasa. Puasa Daud akhirnya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi pada saat itu disuguhi makanan, saya bilang, maaf Bu, sedang puasa. Oh ya Ustaz, minta maaf. Akhirnya dia minta maaf. Selamat badan saya dari sakit yang saya takutkan, yaitu sakit kembung, terus sakit emah yang keringatnya bercucuran setiap kita mau ngajar. Nah, selamatnya badan itu karena sedikitnya makan. Tapi ingat, badan kita ini tidak hanya badan saja, tapi ada ruh. Maka ruh itu juga perlu selamat.
badan perlu makan, roh juga perlu makan. Apa makanan roh? Makanan roh itu adalah zikir-zikir kepada Allah, sholat, puasa, berzikir, baca sholawat, baca tahlil, itu semuanya adalah makanan-makanan roh, bukan makanan jasad, tapi makanan roh. Nah, disinilah ketika pengen rohnya selamat, maka beliau sampaikan salamatur ruhi fi qillatil athami. Selamatnya roh itu karena sedikitnya dosa. Kalau roh ini selamat, maka sedikitkan dosa. Kalau pengen roh kita selamat, maka jangan suka numpuk-numpuk dosa, sedikitkan dosa. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan kepada kita as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu itu adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dari salat subuh ke salat zuhur, salat subuh sudah, kemudian melakukan dosa, zuhur sholat, dosanya digugurkan oleh Allah. Setelah sholat zuhur masih melakukan dosa lagi, setelah nanti ya sholat asar, digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Setelah sholat asar masih tergelincir dalam dosa lagi, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa itu ketika kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib masih berdosa lagi, Allah akan gugurkan dosa-dosanya setelah nanti sholat isya. Setelah sholat isya masih melakukan dosa lagi, Allah akan gugurkan ketika kita melakukan sholat subuh. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang menjaga sholat 5 waktunya, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa riwayat menyebutkan idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubi wa ju'ilat arroksi wa atiki, maka dosa-dosanya Allah akan taruh di atas kepala, Allah akan taruh di atas kedua pundak. Fakullama raka'a sajadah, setiap kali rukuk dan sujud, sakotot adunubu anu, dosa-dosa itu berguguran dari kepalanya dan dari kedua pundaknya, karena Allah taruh semua dosa-dosanya di atas kepala, di atas kedua pundak. Maka orang yang banyak melakukan sholat, dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah. Oleh karena itu, sholat fardu itu yang wajib. Jangan sholat yang lain dilakukan tapi fardu tidak dilakukan, itu salah seperti itu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya beliau menyampaikan al-faraidu ra'sul mali, yang fardu-fardu itu adalah modal dagang. Wan nawafilu ribuha, dan yang sunah-sunah itu adalah keuntungannya. Siapa yang pengen untung ya harus punya modal. Siapa yang pengen untung ya harus menjalankan yang wajib-wajib. Jangan cuman yang sunah-sunah, rajin tahlilan sana sini tapi enggak sholat, enggak selamat seperti itu. Dosanya enggak berguguran. Rajin puasa Senin Kamis, Ramadan nggak berpuasa, nggak bakalan ada gunanya itu. Oleh karena itu, yang wajib-wajib harus dilakukan, yang sunnah dilakukan, maka akan memperoleh keuntungan. Nah, ketika seseorang melakukan sholat 5 waktu, itu akan menggugurkan dosa seseorang. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan, aro'aitum lau anna nahran ala babi ahadikum, apakah kalian tahu andaikan sungai berada di depan rumah kalian, fayaktasilu fihi, lalu mandi di sungai itu, apa yang terjadi ketika mandi sungai itu? Mari kita tunggu satu lagi yang lewat ini.
Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setelah yang lewat ini kita teruskan. Tadi sudah sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Nabi menyampaikan, "Ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahron ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali, fahal yabqa ala badani min duni syai'un, setelah mandi di sungai itu 5 kali, masihkah ada kotoran di badan? Masihkah ada yang tertinggal sesuatu di badan dari kotoran-kotoran?" Lalu para sahabat menjawab, "Qalula, tidak ya Rasul, kalau kami mandi sehari semalam 5 kali, pasti kami akan bersih di sungai yang jernih, mandi pakai sabun, pakai sampo, digosok lagi dengan batu yang halus, maka kotoran-kotoran itu akan hilang." Artinya apa? Ketika seseorang sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah sampaikan, "Kadzalika mislu salawatil khamsi." Demikianlah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu. Yamhullahul binnal khotoya. Orang yang sholat 5 waktu itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya, menunaikan ibadah haji kalau sudah mampu, yang wajib-wajib ini kita amalkan, jangan kita tinggalkan, salamatun minal muhlikati, maka selamatlah orang itu dari kecelakaan masuk ke dalam neraka. Walaupun umpamanya tidak pernah sedekah, tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah puasa sunnah, tapi yang wajib-wajib dilakukan. Tapi belum untung yang seperti itu, baru selamat tapi belum untung. Maunya kita kan untung dan selamat. Nah, di sini salamatur ruhi fi qillatil athami. Selamatnya roh itu karena sedikitnya dosa. Supaya dosa kita sedikit, maka kita harus menjalankan pengguguran dosa-dosa kepada Allah. Kita mohon ampun dosa kepada manusia, kita minta maaf. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, jangan sampai tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, bahaya itu. Dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Setiap orang yang minta maaf pada kita, "Maaf ya, aku punya salah, aku mohon engkau maafkan." 7 turunan engkau tidak akan aku maafkan, sampai titik darah penghabisan tidak aku maafkan. Ada orang lain nanya, "Maafkan aku ya, aku punya salah." Tidak ada, semua manusia ini yang aku maafkan. Maka orang yang seperti itu rugi sendiri. Kenapa? Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun dia istighfar mohon ampun kepada Allah, sholat taubat di malam hari, istighfar, nangis sampai air mata bercucuran, dan bahkan habis air mata, yang tinggal air mata darah keluar saking menyesalnya terhadap dosa, maka tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau memaafkan kesalahan seorang kerabatnya bernama Mistah bin Usasah lantaran memfitnah putrinya namanya Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih untuk memaafkan Mistah bin Usasah kerabatnya daripada tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamatnya ruh itu karena sedikitnya dosa. Supaya dosa kita sedikit, jangan tinggalkan sholat. Maka siapa yang sholat, siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang sholat Jumat, maka semuanya ini akan menggugurkan dosa. Tapi dengan syarat in ijtanabal kabair, kalau mau menjauhi dosa besar. Apa dosa besar itu? Di antaranya adalah berjudi, minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, nyakiti hati kedua orang tua. Kalau ada orang tua sudah mulai takut kepada anaknya, itu menunjukkan anaknya itu durhaka kepada orang tua. Kalau ada orang tua takut kepada anak, jangan bangga seorang anak, aku ini hebat,
bapakku aja takut sama aku, emakku aja takut sama aku. Justru anak yang ditakuti oleh orang tua seperti itu, anak inilah sesungguhnya anak yang durhaka. Masa ada orang tua takut kepada anak? Maka orang tua nggak bisa lagi memberikan nasihat kepada anaknya. Kenapa? Karena anak ditakuti oleh orang tua. Maka anak yang seperti itu menjadi anak yang durhaka. Nah, tidak hanya roh saja kita supaya selamat, tapi agama kita juga harus selamat. Maka beliau menyampaikan salamatuddini fis sholati ala khairil anami. Selamatnya agama ini lantaran bersolawat kepada sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya agama kita selamat, maka kita banyak-banyak membaca solawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Kita disuruh bersolawat. Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita orang beriman juga disuruh solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kita kepada Nabi niatnya adalah tawassul kepada Allah, tawassul atas tujuan kita, permintaan kita kepada Allah. Bukan tujuannya adalah mendoakan Nabi, tapi kita tawassul melalui Nabi agar tujuan kita, maksud kita segera diijabah oleh Allah. Itulah kenapa ketika doa kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tawassul kepada Nabi. Maka orang yang berdoa itu supaya diijabah oleh Allah, yang pertama memuji Allah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Makanya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau lengkap ditambah hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau lengkap, sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya min jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayiat, dan seterusnya. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku minta ini, aku minta itu, ya Allah ampunilah dosa ini, dosa itu, ya Allah begini, ya Allah begitu, minta kepada Allah. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan memudahkan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hajat apa? Mintalah kepada Allah, karena Allah telah menyampaikan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku Muhammad bertanya kepadaku, maka katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti akan kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan membaca sholawat kepada Nabi, maka doa kita juga akan diijabah oleh Allah. Inilah pentingnya kita bersolawat kepada Nabi, karena akan menjadikan agama kita selamat. Salamatuddini fis sholati ala khairil anami. Selamatnya agama seseorang, maka itu tergantung pada sholawatnya kepada sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita suka bersolawat, mudah-mudahan kita suka mendengar sholawat, mudah-mudahan kita jangan melarang ada orang yang bersolawat, karena solawat itu adalah doa. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.